Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada teman kita yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir, sehat, bisa mengikuti pelajaran ya, anak-anak. Pembelajaran hari ini kita buka dulu dengan doa bersama ya. Saya minta kepada Nak Hari sebagai ketua kelas memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Siap untuk belajar hari ini, Nak? Iya, Bu. Alhamdulillah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini. Ya, untuk menanamkan rasa nasionalisme, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya minta kepada Nak Lastri pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo teman-teman semuanya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Ya, terima kasih Nak Lastri. Sama-sama Ibu. Untuk agar kita lebih bersemangat lagi dalam belajar ini, mari kita sama-sama tepuk PPK. Udah tahu ya? Tepuk PPK. Religius seperti itu tuh PPK ya anak. Iya, Ibu. Pelajaran kemarin tentang perubahan wujud benda. Tentang perubahan wujud benda, siapa yang masih ingat? Ada mencair, ada apa lagi? Menguap, Iya, hebat. Iya, udah mengulang pelajarannya di rumah, hebat anak-anak ibu. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 3 tentang tema 3 benda di sekitarku. Subtema 4 keajaiban perubahan wujud benda. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan membaca wacana tentang proses bertani garam yang terdapat pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis informasi penting yang terkait dengan wujud benda dengan benar. Yang kedua, setelah membaca wacana tentang proses bertani garam yang terdapat pada PowerPoint, siswa dapat menyimpulkan informasi penting tentang proses membuat garam dalam bentuk cerita bergambar. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran tentang konversi waktu, siswa dapat mengerjakan soal yang berhubungan dengan konversi waktu jam ke menit atau dari menit ke jam. Ya, nah melihat ibunya memasak di dapur. Pernah Bu? Sering Bu. Tahu tak bahan yang digunakan waktu memasak berwarna putih? Rasanya asin. Siapa tahu? Bahan apa itu? Saya Bu, garam. Iya, garam. Pinter. Garam itu terbuat dari apa, Nak? Air laut. Oh iya, agar lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Udah lihat, anak? Udah Bu. Udah. Ayo, mari kita saksikan sama-sama proses pembuatan garam dari air laut ya. Iya, udah dapat memperhatikan proses pembuatan garam tadi? Sudah Bu. Sudah Bu. Dari mana garam tadi dibuat menggunakan air laut. Pernahkah kalian melihat aktivitas seperti ini di daerah kalian? Tidak Bu. Kemudian kita akan membaca teks tentang bertani garam ya, langkah-langkah pembuatan garam. Ayo Lini dibacakan. Bertani garam. Garam membuat
masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Karena di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Nah, seperti itulah kira-kira proses pembuatan Garam. Garam itu dipanen, kemudian garam itu dijual di pabrik untuk ditambahkan zat iodida. Zat Iodida. Urutan proses pembuatan garam. Untuk tahap pertama, petani membuat petak-petak tambak di pinggir pantai. Ya. Kemudian yang kedua, tanah dalam tambak itu dipadatkan. Kemudian diisi dengan air laut. Yang kelima, perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Nah, jadi inilah proses pembuatan garam. Setelah menyaksikan video tadi dan setelah membaca teks tentang bertani garam, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 Hari, Lela, Rizky. Kelompok 2 Lini, Hasanah, Lastri ya. Jadi kalian setelah Ibu buatkan grup WA-nya, nanti Ibu kirimkan LKPD-nya untuk kalian berdiskusi, menempelkan gambar-gambar supaya dia menjadi urutan yang tepat untuk proses pembuatan garam. Dia di LKPD itu ada langkah-langkahnya, diperhatikan langkah-langkahnya ya. Iya, Bu. Setiap pekerjaan itu tentu memerlukan waktu. Semua pekerjaan kita membutuhkan waktu, termasuk belajar. Waktu kalau kita belajar itu jam dan juga menit. Anak-anak ada yang tahu 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Iya, 1 jam ada 60 menit ya. Untuk lebih jelasnya tentang pembelajaran konversi waktu ini, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang konversi waktu. Dari 60 sama dengan 120 menit. Atau 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Dengan 60 menit ditambah 55 menit sama dengan berapa menit? Jadi 60 ditambah 55 hasilnya 115 menit. Iya, itu tadi adalah contoh tentang mengubah satuan waktu dari jam ke menit atau dari menit ke jam. Ini ada contoh soal. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Ya, ini adalah langkah-langkahnya. 1 jam tadi ada berapa menit? 60, Bu. 60, Bu. Nah, kalau 2 jam berapa menit, Nak Lastri? 120 menit, Bu. Benar, mantap, hebat sekali Lastri ya. Makasih, Ibu. Kemudian ada lagi contoh soalnya. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Ayo, Lela. 90 menit itu berapa jam? 1 jam setengah, Bu. 1 jam setengah. Setengah itu berapa menit, Nak? 30, Bu. Iya, hebat. Setengah jam itu 30 menit. Sudah paham belum tentang mengubah satuan waktu? Paham, Bu. Ada yang belum paham tentang mengubah satuan waktu? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah? Iya, kalau sudah silakan kalian kerjakan LKPD 1 tadi tugas kelompok dan LKPD 2 yang telah Ibu kirim. Nanti kita akan kembali lagi
di sesi berikutnya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Siap? Siap anak-anak? Siap, Bu. Ya, Bu. Dulu untuk sesi kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana tugasnya udah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau presentasikan ini tugas membuat garam. Langkah-langkah membuat garam. Ayo kelompok berapa? Iya, sudah selesai nak. Sudah, Bu. Iya, silakan dilihatkan tugasnya, kemudian dibaca tahapan tahap urutan membuat garam. Ya, Bu. Hasil diskusi kelompok kami, proses Iya. garam dalam bentuk cerita gambar yang pertama itu adalah di pinggir pantai petani menyiapkan kotak tambak. Iya. Tambak diisi air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Iya. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan yodium dan dikirim ke daerah lain. Iya. Jadi setelah sekitar 210 hari setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Kurang tepat nak urutannya. Ayo, ada kelompok lain tak yang bisa? Itu sudah benar, tapi kurang tepat ya nak. Ayo, ada kelompok lain. Bentar, Bu ya. Iya. Urutan proses membuat garam. Iya. Yang pertama, tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Di pinggir pantai, petani menyiapkan peta tambak. Garam-garam setelah sekitar 210 hari, garam setelah itu dijual ke pabrik itu, Bu. Iya, benar. Ya, untuk Lela, kelompok Lela. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Tugas LKPD-nya ada yang kesulitan tentang mengkonversi waktu? Ya, Bu. Tidak. Ya, Bu. Iya, nanti kalau sudah selesai silakan dikirim di grup WA ya. Iya, Bu. Iya. Baiklah, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Pertama tadi tentang proses Pembuatan garam, Bu. Pembuatan garam, Bu. garam itu berasal dari mana? Dari Air laut. Laut. Daerah penghasil garam di Indonesia itu daerah mana, Nak? Madura, Bu. Iya. Sulawesi dan Sulawesi. Pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Perubahan wujud budaya yang terjadi pada garam itu apa, Nak? Menguap. Perubahan dari mana ke mana? Dari benda cair menjadi Menjadi Bu. gas, Menguap, Bu. Iya, Gas, dari Bu. benda cair menjadi gas. Gas. Kemudian tentang konversi waktu, ya, satuan-satuan waktu. Tadi kita pelajari jam dan juga menit. Satu jam itu berapa menit? 60. Bu. Ya, kalau 1 jam 60 menit, berarti 60 menit itu ada satu jam. Itu kebalikannya. Kebalik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham semua tentang pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Ada tak yang disampaikan mungkin kurang pas gitu, kurang tepat gitu menurut anak-anak? Udah, iya. Kalau sudah selesai semua, besok kita lanjutkan pelajaran seperti biasanya ya. Kita masuk ke sub tema 3 pembelajaran 4. Ya, tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari ya teman-teman semua untuk menutup pelajaran kita hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.